Bagi banyak orang, sesuatu yang berhubungan dengan kematian dan jenazah adalah hal yang mengerikan. Namun bagi sebagian orang lainnya, kematian dan pengurusan jenazah adalah bagian dari kehidupan mereka sehari-hari karena tuntutan pekerjaan. Salah satu dari orang-orang ini adalah Rizwan, seorang supir mobil jenazah yang sudah bertahun-tahun menekuni pekerjaan ini. Pekerjaannya mengharuskan ia terbiasa untuk berinteraksi dengan kematian setiap hari. Dari kematian normal hingga korban-korban kecelakaan lalu lintas yang kondisinya memprihatinkan. Dan di antara sekian banyak peristiwa yang ia alami selama karirnya, ada salah satu pengalaman yang paling tidak bisa ia lupakan. Siang itu, Rizwan yang tengah berkumpul dengan rekan-rekannya mendapat telepon dari atasannya. "Halo Wan, di mana?" ujar suara dari ujung telepon. "Di warung nih Pak, ada apa?" tanyanya. Ia tahu ini adalah panggilan tugas. Ia memang harus siap sedia karena kematian tidak pernah bisa ditebak kapan akan datang. "Lu jemput ke alamat X ya? Ada jenazah di sana mau diantar." "Lah, di X? Rumah nomor berapa Pak?" tanya Rizwan. "Nomor sekian," jawab atasannya. "Oh, oke siap. Dekat rumah saya itu Pak. Meluncur kalau begitu," ujarnya sambil bersiap. Ia juga menelpon rekannya untuk membantu proses pengangkatan dan pengantaran jenazah nantinya. Jenazah yang akan ia jemput berada kurang lebih 3 atau 4 rumah dari kediaman Rizwan. Ia sedikit banyak tahu mengenai rumah tujuannya kali ini. Rumah itu dihuni oleh pasangan suami istri yang berprofesi sebagai dukun anak dan mantri. Namun, ia tidak tahu siapa yang meninggal saat itu. Sesampainya di lokasi, Rizwan mendapati ada 2 jenazah yang harus ia antarkan. Kedua pasangan suami istri itu ternyata meninggal di waktu yang bersamaan. Sedangkan kapasitas mobil jenazah hanya untuk 1 orang. Karena perjalanan akan jauh dan sulit untuk menghubungi tambahan mobil jenazah, akhirnya posisi jenazah diatur sedemikian rupa agar muat. Sang istri diletakkan di dalam keranda dan diletakkan di tengah, sedangkan suaminya berada di bawah, diposisikan di bawah bangku yang biasa diduduki pendamping jenazah. Setelah jenazah sudah dalam posisinya dan dirasa aman dalam keadaan sudah terkafani, Rizwan dan rekannya lalu berangkat dengan tujuan pengantaran dari Jogja ke Solo. Mobil berangkat dari kediaman jenazah sekitar pukul 5 sore. Perjalanan pun berlangsung aman dan tanpa rintangan berarti selama kurang lebih 3 jam. Hingga Rizwan menyadari bensin mobilnya sudah mau habis. Padahal, terakhir yang ia ingat, seharusnya bensin cukup untuk perjalanan lebih jauh dari ini dan ia sudah mengisi full tank. Namun, Rizwan tidak ambil pusing. Ia menepi ke rest area untuk mengisi bensin dan beristirahat sejenak. Saat itu, Rizwan berinisiatif untuk mengecek keadaan jenazah laki-laki yang ia bawa. Karena posisinya ada di bawah kursi dan tidak terjaga dengan keranda, ia khawatir posisi jenazah sudah tidak baik karena goncangan selama perjalanan. Dan ketika pintu belakang dibuka, Rizwan yang tadinya mau membenarkan posisi jenazah tiba-tiba tersentak. Jenazah yang ada di bawah kursi justru jenazah perempuan.
Sedangkan jenazah di dalam keranda adalah jenazah laki-laki. Iya, kedua jenazah itu bertukar tempat dengan sendirinya. Padahal Rizwan sangat yakin sebelumnya ia menaruh jenazah wanita tadi di dalam keranda. Tapi kembali lagi ia menyalahkan ingatannya sendiri walaupun sepertinya tidak mungkin. Tanpa memberitahu rekannya, Rizwan melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan tol Trans Jawa menuju lokasi rumah duka. Rizwan membawa serta rekannya ini yang bernama Ipul dengan tujuan sebagai supir untuk perjalanan pulang. Karenanya selama perjalanan berangkat rekannya ini tidur di sebelahnya. Lalu lintas di tol malam itu sepi dan lancar. Hanya ada 1-2 kendaraan logistik yang ada di sana. Tidak adanya teman mengobrol dan jalur yang lurus akhirnya membuat Rizwan mengantuk. Sesekali ia berkedip dengan sering dan mengalami microsleep. Hingga pada satu ketika ia terpejam selama beberapa detik, dan saat membuka matanya lagi, ia sudah berada di jalan yang tidak pernah ia lalui. Saat itu, mobilnya tiba-tiba saja sudah berada di sebuah jalan berbatu dan rusak dengan pepohonan tinggi di kiri dan kanan tanpa lampu jalan. Padahal beberapa detik sebelumnya, ia berada di jalur tol. Dengan kebingungan, Rizwan pun melihat ke kiri dan kanannya. Ia sama sekali tidak pernah merasa mengambil jalur seperti ini. Rizwan lalu melihat ke sampingnya, dan terlihat rekannya masih tertidur dengan lelap. Pul, bangun Pul, temenin gue, ini ada yang tidak beres. Panggil Rizwan sambil menepuk-nepuk rekannya. Ia mencoba membangunkan rekannya itu sambil menghindari lubang-lubang jalan di hadapannya. Apa? Jawab rekannya malas. Gua nggak tahu ini jalannya di mana, Pul. Udah keluar jalan raya ini, ujar Ridwan cemas. Rekannya tadi lalu membuka mata dan melihat ke depan. Lalu dengan pandangan kesal ia berkata, "Ngomong apa sih? Orang masih di tol begini." Lalu tiba-tiba saja pandangan Rizwan berubah dan jalan di depannya kembali menjadi jalur tol dengan beberapa kendaraan besar di hadapannya. Sebenarnya dari sini Rizwan sadar ada sesuatu yang tidak beres. Namun bagaimanapun caranya, ia harus mengantarkan kedua jenazah ini ke Solo. Perjalanan pun dilanjutkan dan Ipul kembali tidur. Tidak ada kendala berarti saat itu hingga menjelang tengah malam. Rizwan masih mengendarai mobil jenazah itu seorang diri. Namun tiba-tiba saja ban belakang sebelah kiri mobilnya meletus. Rizwan sempat oleng dan sadar bahwa ban belakangnya bermasalah. Ia pun lalu memberi lampu hasar dan menepi ke jalur darurat. Dan dugaannya benar, ban belakangnya sudah pecah. Beruntung ia memiliki ban cadangan dan memasangkannya seorang diri tanpa membangunkan Ipul. Singkat cerita, setelah selesai, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Namun, sesuatu yang aneh menarik perhatian Rizwan. Ia tanpa sengaja melihat ke kaca tengah dan melihat ada 2 objek asing di belakangnya. Di bagian tempat jenazah diletakkan. Melalui patulan kaca tengah itu,
Rizwan melihat dua jenazah di belakangnya sudah tidak lagi terbaring di dalam keranda dan di bawah kursi, melainkan duduk di atas kursi dan di atas keranda. Bahkan, sosok wanita di atas keranda itu terlihat sedang mencengkeram leher seorang bayi yang terus memuncratkan darah segar. Rizwan yang saat itu juga panik, langsung membangunkan Ipul dengan lebih tergesa lagi dari sebelumnya. "Pul, bangun Pul, itu yang di belakang gak beres Pul." Ipul yang tersentak langsung meminta Rizwan menepi ke jalur darurat dan mengecek keadaan di belakang. Anehnya saat ke belakang dibuka, keadaan dua jenazah itu masih seperti semula. Tidak ada darah atau apapun di sana. "Wah, udah gak beres nih," gumam Rizwan. Waktu itu, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Sadar ada yang bermasalah dengan sesuatu yang ia bawa, membuat Rizwan memutuskan untuk sholat tahajud dan meminta diberikan keselamatan dan kelancaran dalam perjalanan kali ini. Beruntung, saat melanjutkan perjalanan hingga tiba di lokasi rumah duka, tidak ada gangguan lagi yang Rizwan alami. Dan setelah jenazah diturunkan dan proses administrasi selesai, Rizwan dan Ipul pulang dengan Ipul sebagai supir. Perjalanan pulang sama sekali tanpa hambatan hingga keduanya tiba kembali di rumah. Di rumah, Rizwan yang penasaran dan merasa ada sesuatu yang janggal pada kedua jenazah yang ia bawa tadi, lalu bertanya pada sang ibu. "Bu, itu yang meninggal siapa ya? Itu dua yang saya antar ke Solo kemarin loh. Kok selama di perjalanan aneh?" tanya Rizwan. "Loh, jadi kamu belum tahu? Itu istrinya dukun anak yang bermasalah," ujar ibunya dan mulai bercerita. Sang istri yang merupakan dukun anak itu ternyata mempunyai isu negatif. Konon praktik yang ia lakukan juga menggunakan hal-hal klinik. Salah satu tetangga yang dibantu persalinannya justru kehilangan bayinya. Karena saat melahirkan yang keluar hanya kumpalan-kumpalan darah tanpa janin. Dan menurut kabar yang tersebar, jika dukun anak itu menyukai bayi yang akan dilahirkan, maka bayi itu akan dijadikan tumbal. Tujuannya demi mendapatkan stamina dan awet muda bagi pelakunya. Namun, beberapa waktu lalu muncul dukun anak lain di sekitar lokasi rumah itu. Karena banyak yang sudah kapok dengan wanita tadi, akhirnya warga berbondong berobat ke sana dan memasukkan dua suami istri ini menurun. Mereka lalu membuat siasat untuk menggratiskan biaya pengobatannya untuk menarik kembali pasien-pasiennya ke mereka. Dan hal ini tentu tidak disukai oleh dukun anak baru tadi. Hingga terjadilah saling kirim serangan, yang pada akhirnya kedua suami istri ini kalah dan menderita penyakit ganas yang mengantarkan mereka pada kematiannya yang tidak mudah. Keduanya mengalami sakaratul maut begitu lama. Sejak zuhur, sebenarnya tubuh mereka sudah mati. Namun nafas mereka terus ada hingga asar. Barulah saat seorang tokoh agama didatangkan untuk mencabut segala ilmu hitam yang ditekuni keduanya, nyawa keduanya lepas dari raganya. Cerita ini mungkin terdengar begitu aneh untuk sebuah kejadian kisah nyata. Namun, Rizwan bahkan tidak mengalami hal-hal aneh ini sekali saja. Ia dan rekannya seprofesi bahkan punya banyak kisah di luar nalar tentang pengalaman mereka sebagai supir mobil jenazah.